Tafsir surat At-Tolak. Tafsir surat At-Tolak. Wahia Madaniyah. Itu surat At-Tolak itu turun di Madinah. Karena ini aturan-aturan kemanusiaan, Pak. Aturan-aturan muamalah, aturan-aturan hubungan antar manusia. Perlu diketahui, kalau aturan-aturan yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah, hablum minallah, Al-Quran tidak terlalu merinci. Coba silahkan perhatikan bagaimana cara sholat. Tidak ada di Quran, kan tidak dijelaskan. Salat subuh harus 2 rakaat, duhur 4 rakaat, itu tidak dijelaskan rinci begitu. Yang menjelaskannya itu nanti hadis Nabi. Tapi kalau urusan hubungan sesama manusia, demikian rinci Al-Quran. Urusan waris misalnya, itu kan hubungan antar manusia, demikian rinci. Hubungan perceraian, demikian rinci juga. Hubungan antar manusia itu. Maksudnya apa? Supaya kita amalkan. Tetapi biasanya kita terbalik. Kalau hubungan urusan dengan ibadah kepada Allah, kita tekun. Tapi urusan hubungan dengan sesama manusia, kita abai. Coba, siapa yang sudah mengamalkan ilmu waris misalnya? Jarang-jarang di antara kita. Walaupun sehari-hari biasa sholat di sini. Sehari-hari menjalankan ajaran Islam. Tapi urusan hubungan kemanusiaan itu Allah telah merincinya, tetapi jarang orang yang mengamalkannya. Padahal pesannya ini jelas supaya diamalkan. Tapi kita kebanyakan suka abai. Itu di kalangan kaum muslimin sendiri. Bagaimana pula di kalangan para copet. Tidak akan memperhatikan kan. Di sini Allah memberikan penjelasan mengenai tata cara tolak perceraian. Wahai Nabi, apabila kalian menceraikan. Nah, seperti tadi, ini di panggilannya kepada Nabi, tetapi ditujukan kepada kita kaum muslimin. Idza tallaqtumun, apabila engkau, karena kalau kepada Nabi idza tallaqta gitu harusnya, tapi Al-Qur'an ini tidak begitu, tapi idza tallaqtum, apabila kalian semua jamaah artinya untuk kita semua. Apabila kalian semua menceraikan kaum perempuan, maka harus memperhitungkan iddahnya. Iddah itu adalah hitungan tidak boleh nikah lagi sampai waktu iddah itu selesai. Dan itu berlaku bagi kaum perempuan. Nah, nanti kaum liberal, termasuk liberal betina itu, Profesor Musdah Mulia, itu dosen UIN Jakarta, protes. Iddah itu jangan hanya untuk perempuan, untuk laki-laki juga harus iddah katanya. Loh, yang hamil siapa? Gitu kan? Yang suka hamil itu kan hanya kaum perempuan. Apakah laki-laki hamil? Kan tidak. Jadi ngapain iddah? Jadi maksud iddah itu untuk menyucikan rahim dari percampuran mani atau sperma laki-laki mantan suaminya dengan suami yang baru. Tidak boleh terjadi percampuran. Maka harus dikosongkan dahulu. Nah, kalau untuk kaum laki-laki ngapain harus iddah? Tidak ada apa-apa, tidak hamil juga kan gitu. Nah, ini pikiran-pikiran liberal itu, pikiran keblinger itu, Pak. Memang sih perilaku laki-laki gitu. Jangankan setelah cerai, waktu masih hidup juga istrinya masih boleh nikah kan itu. Sebetulnya dilihat dari situ saja tidak apa-apa dan itu dibenarkan oleh Al-Quran dan Allah pasti maha tahu. Jadi kalau orang-orang liberal itu sok sok tahu, padahal terbatas otaknya itu tidak bisa mikir jauh juga kan. Tapi suka berlebih-lebihan. Nah ini ketentuan iddah itu sekali lagi itu bermacam-macam, beragam. Saya sebutkan saja misalnya nanti ada rinciannya juga di sini ya. Iddah bagi orang yang nikah tapi kemudian cerai belum sempat kumpul gitu, belum sempat bersama, belum sempat tidur lah gitu maksudnya, belum sempat berhubungan badan, itu tidak perlu iddah. Ya karena tidak karena masuk ke dalam vagina si perempuan tadi. Sehingga begitu diceraikan misalnya baru nikah pukul 8 pagi, pukul 3-nya cerai, belum sempat tidur kan, ya udah tidak perlu iddah. Jadi kalau mau nikah lagi perempuannya boleh langsung saja nikah. Karena belum sempat terjadi percampuran. Tapi kalau sudah terjadi percampuran, itulah yang perlu iddah. Jadi bagi perempuan yang belum campur, tidak perlu iddah.
Kemudian kalau perceraian biasa, perceraian normal seperti saat ini, iddahnya itu salah satu kuru, tiga kuru. Nah, nanti kuru itu diterjemahkan oleh para ulama beda-beda. Ada yang menyatakan 3 kali haid, tapi ada ulama lain yang menyatakan 3 kali sucian. Jadi hitung saja pada saat diceraikan, mulai head kapan, nah, nanti sampai 3 kali head baru selesai itu iddahnya. Atau bisa juga dihitung berdasarkan sucian. Sucian itu tidak head. 3 kali suci, kemudian head, kemudian suci, kemudian head, kemudian suci. Nah itu 3 kali sucian itulah masa iddah bagi kita yang normal saat ini. Artinya suami istri yang istrinya masih melakukan head, masih head. Nah, kemudian bagi yang sudah menopause tadi kan sudah dijelaskan di Quran ada ya. Bagi yang sudah tidak haid lagi, udah usia tua, udah di atas 50 biasanya kaum perempuan atau katakanlah 60 cerai dengan suaminya. Cerai biasa, suaminya masih hidup. Nah, itu juga tetap harus iddah. Itu disebutkan di sini kan tadi 3 bulan. Jadi bagi kaum perempuan yang sudah tidak haid lagi tapi ingin cerai gitu kan, dengan suaminya silahkan saja dan itu harus nunggu 3 bulan kalau mau nikah lagi dengan laki-laki lain itu masa iddahnya. Kemudian bagi yang meninggal, suaminya meninggal gitu kan, itu juga ada masa iddah nanti 4 bulan 10 hari. Jadi harus diingat nih kalau suami meninggal itu statusnya cerai sih, sehingga tidak boleh pakai nama-nama suami. Jangankan selagi udah meninggal, selagi hidup juga tidak boleh pakai nama suami kan. Karena statusnya cerai. Apa sebab? Ada masa iddahnya. Begitu suami meninggal, langsung statusnya cerai. Iddahnya 4 bulan 10 hari. Artinya selama masa iddah itu jangan bersolek, jangan mengganggu laki-laki lain sehingga ingin menikahi. Ya sudah kita di rumah saja, kan? Mengurung diri, berkabung kira-kira. Jadi statusnya itu status cerai. Begitu meninggal, apakah suami yang meninggal atau istri yang meninggal itu sudah cerai statusnya. Walaupun masih bisa dapat waris karena waktu meninggalnya statusnya masih dalam perkawinan, bisa dapat waris. Itu ringkasan kira-kira seperti itu masa iddah itu ya. Nah, kemudian di sini aturan Allah la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayyatina bi fahisyah. Janganlah kalian mengusir kaum perempuan yang sudah kita katakan cerai, kamu sudah cerai misalnya gitu. Itu selama masa iddah biarkan di rumah kita. Siapa tahu kita berubah pikiran, waduh nggak jadi cerai, ternyata kedinginan di musim dingin. Ya udah bergabung lagi saja. Walaupun harus ada saksi juga harus dinyatakan itu namanya rujuk boleh. Jadi kalau dalam masa iddah itu si suami lama mau kembali boleh langsung tanpa perlu upacara nikah lagi. Nyatakan saja saya tidak jadi cerai. Tetapi cerainya sudah jatuh sekali. Kan cerai itu tolak itu ada 3 ya. Jadi kalau sudah diuruju, sudah jatuh, talak kita tinggal 2. Nah, dan perlu diperhatikan, kata-kata talak termasuk nikah itu cukup dengan kata-kata. Dan hati-hati jangan dimain-mainkan. Karena dalam sebuah keterangan, apakah main-main atau serius pernyataan 3 hal itu. Yang pertama nikah, yang kedua talak, yang ketiga rujuk, maka itu sah. Maka hati-hati jangan sembarangan kita mengucapkan saya cerai misalnya. Nah itu jadi cerainya itu. Kecuali barangkali tidak mengerti ya. Kalau mengerti itu jadi itu cerai. Tetapi besoknya baikan lagi dengan si istri kita itu sudah rujuk, sudah jatuh talak satu seperti itu. Sehingga sekali lagi hati-hati pada saat kita mengucapkan talak. Demikian juga itu ada istilah sore, sore itu jelas saya ceraikan misalnya. Atau menggunakan kata-kata kiasan ungkapan. Saya pulangkan kamu ke rumah ibumu. Nah itu kalau diniatkan mau menceraikan jatuh juga cerainya. Kecuali tanpa diniatkan. Hanya menyanyikan lagu saja gitu. Pulangkan saja aku ke rumah orang tuaku misalnya gitu. Nah kalau tanpa niat itu tidak jadi cerainya.
Jadi hati-hati ya dalam hal urusan ini. Saya yakin ini luput dari perhatian kita ini. Pada saat nikah juga kan tidak ada khutbah penjelasan dari eh, tokoh agama mengenai hal-hal ini. Padahal ini harus hati-hati. Ada ajarannya dalam Islam. Sekali lagi, jangan main-main. Maka yang suka ada di TV itu pura-pura nikah itu sebenarnya tidak benar juga itu. Itu sah nikahnya itu. Kalau sesuai rukun-rukunnya terpenuhi. Padahal tidak jadi nikah. Itu di film-film itu bisa jadi atau perceraian. Di sini Allah menyatakan jangan sampai mengusir illa bi fahisyatin mubayyinah kecuali mereka melakukan fahisyah mubayyinah. Fahisyah mubayyinah di sini diterjemahkan adalah melakukan perzinahan. Kalau melakukan perzinahan silakan usir dari rumah. Jadi selama masa iddah itu biarkan di rumah kita saja. Tetap kita bergaul dengan dia, tapi tidak boleh berhubungan badan. Ya, kalau berhubungan berarti kembali lagi rujuk itu namanya. Karena ya itu juga memungkinkan kita untuk bisa kembali diharapkan jangan jadi perceraian itu kalau bisa. Tapi dalam ajaran Islam itu adalah jalan darurat. Boleh saja melakukan perceraian. Itu masuk akal kan? Dalam agama lain. Kalau sekali nikah harus seumur hidup. Mungkinkah itu? Tetap saja ada perceraian juga di antara mereka. Itu yang tidak logis, yang tidak manusiawi. Kan manusia itu bisa suka, bisa senang gitu kan. Jadi Al-Quran jauh-jauh hari sudah memberikan jalan keluar. Silahkan. Demikian juga poligami. Itu juga jalan keluar daripada ngeteng di luaran itu tidak sehat. Itu kan penyakit melulu. Tapi kalau dengan melalui poligami itu jalan cara terhormat dan sehat. Apa sebab Allah Maha tahu terhadap perilaku kita manusia ini. Kemudian di sini pernah diceritakan suatu waktu Rasulullah SAW pernah mau menolak Siti Hafsah. Siti Hafsah itu putrinya Sayyidina Umar. Di putri Sayyidina Umar, putri Sayyidina Abu Bakar itu dinakah oleh Nabi. Jadi hubungannya demikian dekat. Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar sebagai mertua, demikian juga kepada Sayyidina Umar sebagai mertua. Tapi kalau kepada Sayyidina Utsman sebagai mantu, demikian juga Sayyidina Ali sebagai mantu. Jadi hubungannya demikian dekat. Tetapi tidak jadi, tidak jadi beliau melakukan percaya karena dirujuk lagi oleh Rasulullah SAW itu Siti Hafsah. Kemudian dalam hadis lain disebutkan Abdullah bin Umar akhbarhu, sesungguhnya Abdullah bin Umar memberitahukan bahwa dia telah menalak istrinya dalam keadaan haid. Pada karo Umaru maka kemudian menyampaikan Sayyidina Umar dari Rasulullah kepada Rasulullah SAW, patagawiyado Rasulullah maka marah Rasulullah. Tumakola kemudian bersabda lagi Rasulullah liyurojiha supaya merujuk. Artinya tidak boleh melakukan perceraian saat istri kita dalam keadaan haid. Itu praktek zaman Rasulullah. Rasulullah melarang. Karena ada sahabat yang melakukannya, sehingga nanti penghitungan salah satu kuru itu bisa saja masa suci. Karena kita tidak melakukannya saat sedang haid. Sumayumsik ha. Kemudian dia harus memegangnya hatta tatfuro sehingga istrinya itu suci. Jadi cerainya dalam keadaan suci. Sumatahidu patathuro. Kemudian istrinya haid dan suci. Fa in badalahu ayyutallikoha falyutallika tohiron qabla ayyamassaha. Nah, kalau sudah suci, silahkan cerai. Tapi tidak boleh menggauli dahulu. Kalau digauli tidak jadi, tunggu lagi nanti masa. Jadi kalau mau melakukan perceraian pada masa suci, sudah selesai haid maksudnya, silahkan ceraikan dan tidak boleh berkumpul dulu, tidak boleh melakukan jima gitu dengan istrinya. Setelah itu silahkan hitung iddahnya itu dari sana. Kemudian juga ada Sayyidina Umar menceritakan Abdullah bin Umar, putra beliau. Putra beliau itu mentalak istrinya dalam keadaan haid juga istrinya. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah menyatakan liurojiha
supaya dia mengulang lagi nikahnya. Jangan ditalak dalam keadaan haid. Gitu. Jadi tunggu sampai suci. Idza tatahharat falyutalliq aw yumsik. Maka apabila sudah dalam keadaan suci itu istri, silahkan engkau mau mentalaknya atau engkau tidak menjadi mentalaknya. Silahkan saja. Tapi lakukan pada saat masa suci. Jadi masa iddah itu seperti tadi sudah dijelaskan, waktu tunggu. Itu hanya ada di dalam ajaran Islam. Sehingga dalam prosesi pernikahan Islam itu dijamin benar-benar suci perempuan itu. Tidak akan terjadi percampuran antara sel sperma mantan suaminya dengan sel sperma suami barunya. Karena harus ada waktu jeda. Itu hanya ada dalam ajaran Islam. Dan para ahli luar juga mengakui demikian sucinya ajaran Islam itu. Kan tidak boleh terjadi percampuran. Wahsul iddah, hitunglah masa iddahnya. Wattaqullah rabbakum. Jadi sekali lagi ini Allah langsung ngatur urusan hubungan sesama manusia demikian rinci. Hitunglah masa iddahnya dan jangan sampai mengusir kalian kepada istri-istri yang sedang ada di rumah. Wa may ta'dudallahi, siapa yang melewati batas-batasan Allah, faqad dzalama nafsah, maka dia telah melakukan perbuatan zalim. Kemudian di sini disebutkan Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah inna ila annahu la tajibu sukna lil mabtutah wa qada al mutawafa anha zaujaha. Kata Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah bahwa tidak wajib bagi perempuan yang dicerai dalam keadaan talak tiga. Jadi yang dimaksud tadi itu pada saat ditalak itu harus tetap tinggal di rumah itu apabila talak satu atau talak dua. Tapi kalau talak tiga, talak bain itu, dan itu talak bain itu kan tidak boleh dirujuk. Talak bain itu, talak tiga itu. Kecuali si perempuan mantan istri itu nikah dahulu dengan laki-laki lain. Nanti diceraikan oleh laki-laki lain dan harus iddah lagi, baru boleh nikah dengan kita. Nah, ketentuan tidak boleh diusir dari rumah itu adalah menurut Imam Ahmad bin Ambal itu adalah bagi kaum perempuan yang ditalak satu atau talak dua. Tapi kalau talak tiga itu ya silakan langsung keluar dari rumah. Nah, saya kira jarang praktek di kita ya. Biasanya jarang-jarang diterapkan ini aturan ini sehingga di antara kita mungkin pada tidak mengerti ini, tidak tahu itu. Tapi itulah ketentuan Al-Quran, ketentuan Islam. Nah, ini pendapat Imam Ahmad bin Hambal, tidak harus tinggal tetap di rumah suaminya, di mantan suaminya, itu yang mau menceraikannya, bagi yang ditolak main. Demikian juga yang meninggal. Apabila suaminya meninggal, tidak mesti istrinya selama masa berkabung di rumah suaminya. Jadi kalau punya rumah lain, silakan pindah. Tapi kalau mau tetap di rumah itu juga, ya boleh-boleh saja. Toh dapat bagian warisnya juga nanti. Kemudian unduri, kata dalam hadis lain disebutkan begini, Rasul bersabda, unduri ya binta ala ali Qais, perhatikanlah olehmu hai anak perempuan keluarga Qais, innaman nafaqatu wa sukna lil mar'ati ala zaujiha makana alaiha raj'atun. Nafkah dan tempat tinggal itu bagi kaum perempuan, ini hadis Nabi ini. Yang talaknya itu talak rujuk, yang masih bisa dirujuk. Faidan yakun lahu alaiha rojatun fala nafaqata wala sukna. Tetapi apabila dicerainya itu cerai ketiga tadi, talak tiga itu, maka tidak ada kewajiban untuk memberikan tempat tinggal dan nafkah kepada si istrinya itu. Ini hadis Nabi, penjelasan lebih jauh lagi. Kalau tadi pendapat Imam Ahmad, Ahmad bin Hambal, kalau ini adalah sabda Nabi SAW. Jadi si istri yang kita katakan cerai selama masa iddah itu tetap wajib kita nafkahi dan diberikan tempat tinggal. Silahkan. Kalau mau tinggal di rumah kita juga boleh, tetap di rumah kita dan wajib dinafkahi. Tapi bagi perempuan yang kita talak dengan status talak tiga atau talak bain,
maka itu tidak ada kewajiban bagi si mantan suaminya untuk memberikan nafkah. Itu kata Nabi. Pala tamak kota, maka tidak ada nafkah wala sukna dan tidak ada tempat tinggal. Silahkan saja. Ukhruji panjili ala fulana. Silahkan keluar, pindah ke tempat lain. Nah, mudah-mudahan ini juga tidak kita amalkan ya. Jadi petunjuk Nabi itu memang petunjuk rinci, tapi di antara kita tidak semuanya mampu mengamalkan. Seperti mencerai kan, nanti dahulu saya masih senang dengan istri ini, ya lanjutkan saja, tidak perlu dicerai. Walaupun walaupun status atau hukum cerai itu ada. Demikian juga di antara kita kan tidak ada yang poligami ya. Padahal itu ajaran Islam juga boleh. Ya, kita tidak mengamalkan poligami, itulah kekurangan kita, tidak mampu. Satu juga tidak habis-habis, gitu kan? Apalagi dua, tiga, empat itu. Kapan menghabiskannya? Sehingga tidak ada yang mau poligami. Padahal itu boleh, tetapi kita tidak mampu. Ya sudah, kalau tidak mampu, tidak perlu. Jadi kita sekali lagi tidak akan mampu mengamalkan seluruh perintah atau ajaran Islam ini. Hanya sebagian. Maka sesuai dengan kemarin itu, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semua kepada Allah sekemampuan. Mampunya beristri satu, ya sudah satu saja. Kalau lebih nggak bisa. Kemudian faida balagna ajalahunna, apabila sampai ajal mereka itu, famsikuhunna bima'rufin aw farikuhunna bima'ruf. Nanti silahkan ditahan, rujuk lagi dengan cara yang baik, dan juga kalau mau parik, parik itu ya pirak tadi, firok bahasa Arab, mau berpisah juga silahkan saja, tapi bima'rufin dengan cara ma'ruf. Nah, sekali lagi ini agak jarang. Nggak pernah kita menghadiri pesta perceraian kan ya. Jadi kalau pesta pernikahan, oh itu sering kita menghadiri ada pesta pernikahan. Tapi seumur-umur rasanya belum pernah ada pesta perceraian. Ya, perintah Al-Quran bimakrufin dengan cara yang baik juga. Jadi kalau mau mengawali silakan Bapak Ibu mau mencerai dengan cara baik-baik gitu kan. Adakan pesta itu aneh itu. Karena belum pernah seumur-umur. Tapi Al-Quran membolehkannya. Washidu dan perlu ada saksi. Dua wai adin, dua orang. Sama seperti waktu kita nikah juga harus ada saksi kan. Nah, waktu menceraikan juga, nah memang prosesi secara formalnya di pengadilan kalau sekarang, pengadilan agama ya. Tapi sesungguhnya di rumah juga tanpa perlu pengadilan juga kalau kita menyatakan saya cerai, kemudian disaksikan oleh dua orang itu selesai jatuh talaknya, tidak boleh bercampur lagi kecuali mau dirujuk. Waqimus syahadatillah dan tegakkanlah persaksian itu. Itu tata cara cerai. Tetapi sekali lagi kita tidak menginginkannya, tidak akan mengamalkannya mencerai gitu ya. Mencerai istri lah masih baik-baik sampai sekarang ngapain dicerai? Sudah lanjutkan saja pernikahan kita. Walaupun syariah itu ada tentuan itu. Dzalikum yu'adu biman kana yu'minu billahi yawmil akhir. Itulah ajaran yang bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Kalau meyakini itu pasti akan mengamalkan. Jadi tidak sembarangan kawin cerai, main tinggalkan saja begitu itu tidak benar juga. Harusnya dipersaksikan pada dua orang. Walaupun tidak perlu melalui pengadilan. Tapi melalui pengadilan agama itu untuk apa? Untuk dokumen saja sebetulnya administrasi. Ya apabila kita nanti akan nikah lagi kan perlu KUA juga, perlu surat nikah. Itu harus jelas kalau status duda atau bukan. Kalau duda apa buktinya? Itu buktinya itu adalah surat cerai. Itu kepentingan administrasi negara saja itu. Tapi tanpa itu juga sah pernikahan itu atau perceraian. Kemudian wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wah, ini Pak. Siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan, menjadikan kepada dia jalan keluar. Ini janji Allah dan diulang-ulang nanti di bawah. Sudahkah kita membuktikan ini? Kita memperoleh jalan keluar dari kemelut hidup, dari persoalan. Tetapi ini untuk kasus perceraian tadi cerita awalnya kan di atasnya. Perceraian apabila ditempuh melalui cara-cara yang sesuai ajaran Islam,
insya Allah akan ada jalan keluar semuanya. Apakah ini tidak berlaku untuk hal-hal lain? Tetap berlaku. Tidak hanya proses perceraian. Setiap kehidupan kita ini, apabila didasari dengan ketakwaan kepada Allah, pasti akan diberi jalan keluar. Apa takwa itu? Saya kira kita sudah tahu. Kita punya komitmen menjalankan ajaran Islam itu dengan sekemampuan kita itu. Prakteknya ya sehari-hari yaitu ibadah tadi. Ibadah dengan konsisten istiqomah. Takwaan bukan bukan sewaktu-waktu sholat, sewaktu-waktu tidak. Atau puasanya itu hanya di awal, tengahnya bolong, nanti puasa lagi di akhir dan ikut lebaran. Nah, itu tidak termasuk takwa itu. Itu hanya tak-tak di bawah-bawah itu. Allah akan memberikan jalan keluar. Ini jaminan, Pak. Yakinilah ayat ini ya. Tapi dengan catatan kitanya takwa dahulu. Kalau tidak takwa, maka tidak akan Allah berikan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Ada saja rezeki. Kan sampai sekarang semelarat apapun tetap kita bisa makan gitu kan. Itulah Allah yang menjamin. Artinya kita ada ini memang tidak ada dengan sendirinya, tetapi Allah gelarkan kita di muka bumi ini dengan semua perlengkapannya. Perhatikan saja bayi yang baru lahir, belum apa-apa udah sediakan rezekinya itu di susu ibunya. Itu Allah yang menentukan. Ada air susu itu rezeki bagi bayi. Ada demikian juga bagi kita yang sudah tua renta, yang sudah itu. Jangan khawatir, akan ada rezeki. Masalah banyak sedikitnya itu adalah relatif, ya. Memang sengaja dibeda-bedakan oleh Allah, tidak sama di antara kita ini. Tapi itu adalah rezeki dari Allah. Kecuali kalau rezekinya sudah habis, itu kita mati tadi. Jadi kalau kita mati itu rezeki kita sudah habis, walaupun kita masih punya tabungan di bank. Itu bukan rezeki kita, itu rezeki ahli waris. Karena kalau rezeki, kalau diartikan harta itu rezeki itu ya sudah tidak bisa dipakai lagi. Kita sudah mati, sudah hilang kepemilikan kita. Kita akan memperoleh rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Sudahkah kita merasakan itu? Silakan masing-masing bisa mengukur. Wa may yatawakkal Allah, siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang mencukupkannya. Inna Allah balighu amri wa ja'ala Allah kulli syai'in qadir. Allah yang menjadikan segala sesuatu ada ukuran-ukurannya. Kemudian dalam hadis dari Rasulullah sebutkan begini. Man siapa orang aksaro yang membacakan itu orang mina istighfar dari ucapan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hambin farjan. Maka Allah akan menjadikan dari setiap kebingungan hidup itu jalan keluar. Amin kulli daikin makhraja, dan dari setiap kesempitan itu ada jalan keluar juga. Warizquhu min haitsu la yahtasib, dan rezekinya dari tempat yang tidak diduga-duga. Nah, itu membiasakan membaca istighfar. Jadi sering-seringlah baca istighfar. Rasulullah SAW sendiri sehari semalam itu disebutkan dalam hadis 70 sampai 100 kali. Kalau kita barangkali harus lebih lagi kan, lebih dari 100. Bacalah istighfar. Kapan dibacanya terserah. Mau setelah sholat boleh, mau di luar sholat juga boleh. Baca istighfar. Kita sedang di dalam angkot, baca istighfar. Kita sedang nyetir mobil atau sedang bermotor juga silahkan baca istighfar. Karena jaminannya seperti ini. Ini hadis Rasulullah. Kita, waduh, waktunya sudah. Kita lanjut. Wallahi ya'isna minal mahidi min nisaikum. Nah, ini yang tadi perempuan-perempuan yang sudah putus dari head mereka, menopause, maka pak iddatuhunna salah satu asyurin. Masa iddahnya itu adalah 3 bulan. Ya. Jadi bagi para ibu yang sudah tidak head lagi, tetapi mau cerai itu, nah ingat iddah 3 bulan. Tapi untuk apa juga tidak akan diamalkan kelihatannya. Tapi ini petunjuk Al-Quran. Petunjuk. Silahkan. Itu urusan. Demikian juga bagi kaum perempuan yang belum head nikah, dicerainya masa iddahnya 3 bulan. Wa ulatul ahmali, dan demikian juga kaum perempuan yang sedang hamil, masa iddahnya sampai melahirkan. Jadi kalau dicerainya usia kandungan 8 bulan, berarti tinggal tunggu sebulan lagi. Setelah melahirkan ya sudah boleh nikah lagi.
Walaupun tetap tidak boleh campur dahulu kan karena ada nifas. Jadi tetap lama juga. Atau, nah sekarang kita praktek sehari-hari ini. Ada terjadi antara bujang dan perawan, terjadi pergaulan bebas sampai hamil. Tindakan kita apa? Menikahkannya kan ya. Itu kebanyakan di antara kita itu menikahkannya. Walaupun ada yang membolehkan, tetapi kalau melihat ayat ini, dia harus sampai lahir dahulu, baru dinikahkan. Itu ketentuan yang paling ideal sesuai dengan Al-Quran ini. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyatu'na hamdahunna. Dan kaum perempuan yang hamil, kan tidak disebutkan apakah hamilnya oleh si suaminya atau oleh orang lain, tetapi hamil saja. Maka masa iddahnya itu sampai melahirkan. Jadi sebaiknya jangan dinikahkan dahulu. Tetapi kita suka khawatir, waduh laki-lakinya bisa kabur nanti. Nah, paling diikat dengan perjanjian saja itu, si laki-lakinya itu. Kasih perjanjian, dibawa ke notaris, di atas kertas bersegel, nanti akan menikahi anak perempuannya sampai sudah melahirkan. Jadi kalau status dinikahkan dalam keadaan masih hamil itu, khawatir statusnya berzina. Dosanya makin banyak saja. Jadi sebaiknya tunggu sampai melahirkan, baru dinikahkan. Ini kelihatannya berat itu ya bagi kita ya. Kita pasti nikahkan saja. Tapi aturan agama ini ketentuannya sampai melahirkan. Nah, biasanya juga kita itu kan suka tidak peduli dengan aturan agama, urusan-urusan sosial lain. Kita hanya sebut sudah soleh, sudah bagus itu apabila sudah rajin sholat saja. Urusan sosial begini mah dilanggar saja umumnya oleh kita kaum muslimin. Sehingga wajar kualitas muslimin Indonesia itu walaupun mayoritas kalah melulu dalam soal politik di negeri ini kan. Belum pernah ada pemimpin politik dari umat Islam kan yang mewakili betul. Walaupun dulu pernah ada Abdurrahman Wahid tidak mewakili umat Islam itu. Itu mewakili minoritas bahkan itu. Tapi yang benar-benar punya komitmen terhadap Islam itu belum pernah di kita itu. Sampai saat ini. Karena kita pada lebih sering yang sekuler tadi. Kita itu hanya disebut sudah soleh apabila sudah melakukan sholat, mengikuti puasa bulan Ramadan, sudah haji gitu. Tapi urusan sosial kemasyarakatan tidak dipedulikan dengan ajaran Islam. Kebanyakan kita begitu. Nah ini mudah-mudahan mengingatkan kita nanti. Coba amalkan sedikit demi sedikit kita. Nah, kemudian askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Nah, ini menafkahi istri itu sesuai dengan kemampuan kita. Jangan berlebihan memintanya. Suami mampunya memberikan segitu, ya sudah, terima apa adanya. Kalau suaminya kaya raya, silakan minta lebih. Tapi tidak boleh misalnya suaminya tinggal di istana, istrinya di gubuk. Ah, itu tidak setara. Perlakukanlah istri kita itu di mana kita tinggal. Kalau kita tinggal di rumah biasa saja, bawa ajak di situ. Kalau di gubuk ya bawalah di gubuk juga. Gitu. Kemampuan. Karena sekali lagi dalam rumah tangga itu yang bertanggung jawab itu adalah pihak laki-laki, suami. Itu bertanggung jawab semuanya itu. Mengadakan rumah, mengadakan makanan, sandang, papan gitu, pangan itu semuanya tanggung jawab suami. Istri itu tidak ada tanggung jawab sama sekali. Istri itu hanya meladeni suami, melayani suami. Walaupun masa kini sudah berubah ya, ada istri bekerja boleh saja asal dengan izin suaminya. Jadi tidak boleh bekerja tanpa izin suami. Sepersetujuan suami. Tanggung jawab terhadap anak-anak juga sebetulnya tanggung jawab suami. Ada sebagian istri bekerja, suami di rumah saja. Nah itu sebetulnya istrinya itu secara hukum tidak tanggung jawab apapun. Jadi kalaupun suaminya tidak dikasih makan, biarkan saja, tidak dosa dia. Tapi kalau sebaliknya suami tidak memberikan makan kepada istri, jadi dosa. Nah, ini ketentuan Al-Quran. Askinu hunna min haitsu sakantum.
Berilah tempat tinggal bagi kaum perempuan itu di mana kalian mampu tinggal gitu. Min wujudikum la tudurruhunna lidayyikum, dan tidak boleh dianiaya, tidak boleh di istilah dalam sekarang itu KDRT, tidak boleh KDRT, kekerasan di dalam rumah tangga. Walaupun bisa saja terjadi pertentangan, itu pastilah dalam hidup itu. Ada saja satu waktu tidak cocok antara suami dan istri sehingga terjadi pertentangan, itu wajar-wajar saja. Tapi jangan sampai melakukan tindakan kekerasan. Ini Al-Quran juga sudah memberikan petunjuk. La tudorruhunna. Tidak boleh memadorotkan kepada kaum perempuan itu. Litudoyiku dengan maksud untuk mengecilkan, untuk menghinakan itu kaum perempuan. Tidak boleh. Di dalam hadis disebutkan laki-laki yang mulia itu adalah laki-laki yang baik perlakuannya kepada istrinya. Gitu. Wah, itu silahkan itu. Itu tidak gampang itu, Pak. Gampang mengucapkannya dari perilaku kita di rumah, tidak bisa begitu. Sedang pusing mau main serap, disikat saja apapun yang ada gitu kan. Nah, kemudian apabila kalian menceraikan kaum perempuan itu dalam keadaan hamil, maka harus dinafkahi sampai hatta yadhna hamlahunna, sehingga melahirkan. Berilah nafkah. Demikian juga apabila nanti menyusui. Nah, kewajiban menyusui sebetulnya tanggung jawab bapaknya. Tapi tidak mungkin bapaknya menyusui kan? Nah, maka yang melakukan itu adalah ibunya. Tetapi harus dikasih upah istri kita itu. Memang bukan bukan nafkah karena sudah cerai kan gitu ya. Tidak ada kewajiban lagi, toh dia sudah melahirkan. Nah, maka itu adalah upah. Maka istilah di sini fa'atuhunna ujurahunna. Maka berikanlah upah kepada istri kita yang menyusukan anak kita selama 2 tahun itu. Kasih upah. Ini juga harus jadi perhatian. Dan ini saya kira jadi persoalan di pengadilan agama nanti ya. Di para hakim di pengadilan agama mestinya harus mengerti surat at-tolak ini dan sesuai dengan undang-undang kompilasi hukum Islam, saya kira mesti diamalkan. Milik siapa itu anak itu kan sudah terjadi pertentangan antara mantan suami dan mantan istri. Sebetulnya tanggung jawab secara agama itu tetap tanggung jawab bapak. Tapi tidak mungkin bapak itu menyusukan, maka kasihkanlah kepada ibunya. Tapi setelah ada di ibunya yang disusukan oleh sapi itu, udah disusukan oleh kita aja, oleh suaminya. Kalau susu sapi mah. Kemudian liun fikdu saati min saati. Hendaklah memberikan orang yang punya keleluasaan itu, memberikan nafkah sesuai dengan keleluasaannya. Artinya relatif nafkah itu ya. Tidak harus 5 juta setiap bulan, tidak mesti. Kalau penghasilannya lebih, kasihlah 10 juta, kasihlah lebih gitu. Tapi kalau penghasilannya kurang, ya tentu sesuai dengan keadaan. Dan mesti berapa, tidak ditentukan di sini. Waman kudiru alaihi rizqu fayunfik mimma atahullah. Dan siapa yang kuasa, maka hendaklah berinfak sesuai nafkah wajib ini ya, nafkah wajib kepada keluarga sesuai dengan kemampuannya. Allah tidak memaksa kepada mereka yang Allah ya sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan apa yang Allah berikan saja. Allah nanti akan memberikan kemudahan setelah ada kesulitan. Itu pasti, apalagi kalau dibarengi dengan ketakwaan kepada Allah. Saya kira sampai di sini bahasan kita. Silakan kalau mau ada diskusi.